Halo semuanya, kita mau satu sama-sama, kita mau sembah Tuhan sama-sama ya. Semua bisa letakkan kedua tangannya di hatinya seperti ini. Kita naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan ya. Kita datang sama Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above me. I am here, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, thank you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, thank you, Lord. Terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, hidup karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami datang padamu ya Tuhan dengan ucapan syukur hanya kepadamu Tuhan. Ramaya 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 Waramaya Ramaya Waramaya Ramaya Waramaya Ramaya 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 Ramaya. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I
I could live today, forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, thank you God. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan anugerah-Mu hari ini ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama saat teduh. Urapi kami ya Tuhan, urapi hati kami. Berbicaralah, kami mau mendengar Engkau Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau benar menjadi hati-Mu Tuhan. Thank you, Kau baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gak terasa ya, besok kita sudah merayakan hari Natal. Hari yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Hari yang menyenangkan buat kita semua. Tapi apa ya yang kita persiapkan buat Natal? Apakah hanya perayaannya atau acara-acaranya yang menarik? Kita mau belajar dari orang-orang Majus. Wah, aku sudah sering dengar Kak ceritanya. Tapi kita mau baca ayatnya dan kita mau belajar sesuatu yang baru dari orang-orang Majus. Kita mau baca di Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Matius 2, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan gantian membacakannya. Nanti ada Kak Esra dan Kak Vina yang akan bergantian. Kalian baca sendiri di rumah ya. Matius 2 ayat yang ke-1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemui dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, cerita ini tentang orang Majus. Dan kalau kalian dengar tentang orang-orang Majus,
Yang ada dalam pikiran kita pasti tentang, oh mereka itu membawa persembahan, mazmur dan kemenyan. Itu adalah persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang lain yang waktu kakak baca ayat ini, ada sesuatu hal yang baru yang kita dapatkan. Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus lahir, tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, waktu itu gelap, waktu itu malam. Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba. Yang tahu hanya malaikat di surga. Kabar gembira itu gak bisa ditahan. Malaikat di surga, mereka bersuka cita dan mereka cari orang yang bisa dikasih tahu siapa ya. Oh, ada gembala yang berjaga-jaga yang masih belum tidur. Dia kasih tahu berita sukacita itu kepada para gembala. Para gembala tahu berita itu, kemudian mereka pulang dan menceritakan kepada orang-orang yang mereka temuin. Tapi hanya sebatas itu. Cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus tidak ada yang tahu. Sampai sesuatu terjadi ketika orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem. Di ayat yang ke-3 dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Apakah cuma hanya Raja Herodes yang terkejut? Di ayat ini dikatakan, ia beserta seluruh Yerusalem. Wow, kabar tentang kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus Sang Mesias, Sang Raja di atas segala raja, tersebar ke seluruh Yerusalem ketika orang Majus itu datang. Mereka datang dengan membawa kabar sukacita dan tidak bisa ditahan. Mereka mungkin tidak bermaksud untuk menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, tapi kedatangan mereka membawa kabar yang sukacita. Kedatangan mereka membawa perubahan bagi seluruh kota Yerusalem. Gempar kota Yerusalem. Oh, ada raja yang lahir, oh ada raja yang datang, Mesias datang. Tapi bagaimana respon hatinya? Orang yang mendengar itu berbeda-beda. Kalau Herodes ketika mendengar kabar sukacita itu, dia takut kalau nanti raja itu menggantikan dia. Karena itu dia berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Mungkin orang-orang Yerusalem yang lain, mereka mungkin cuek, nggak tahu gimana. Aku juga nggak tahu di mana, lahirnya di mana. Kalau zaman sekarang ya sudah ada HP, ya kan, sudah ada maps gitu ya. Kalau orang Majusnya sudah ketemu dengan bayi Tuhan Yesus, wah mudah, Sherlock nih di sini rumahnya Tuhan Yesus, semua langsung datang. Oh ini dia Mesias, semua datang. Nah pada zaman itu nggak ada yang seperti itu dan mereka cuek mungkin. Mereka membiarkan kabar itu berlalu begitu saja. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus? Mereka terus cari sampai mereka menemukan bayi Tuhan Yesus. Ya, mereka menemukan bayi Tuhan Yesus. Dan ketika mereka bertemu dengan bayi Tuhan Yesus, tadi yang pertama ya, ceritakan seperti orang Majus, ceritakan kepada orang banyak. Yang kedua, ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, orang Majus ini tujuan utamanya bukan memberikan persembahan seperti yang sering kita dengar. Apa tujuannya orang Majus itu? Ayat yang kedua. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Itu tujuan orang Majus itu, datang mencari Tuhan Yesus, yaitu datang menyembah dia. Yang kedua adalah ketika kita datang kepada Tuhan, sembahlah dia. Bukan cari acaranya, acara Natal yang seru, heboh-heboh. It's okay, enggak apa-apa. Ya, pasti senang dong, acara Natal pasti meriah. Tapi tujuan utamanya harus tetap menyembah kepada Tuhan. Dan setelah kita ketemu Tuhan, menyembah Tuhan secara otomatis. Ayat berikutnya yang sering kita dengar, ya. Ayat yang ke-11, maka masuklah mereka, sujud menyembah dia. Setelah sujud menyembah, apa? Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Setelah sujud menyembah, kemudian mereka memberikan persembahan, pasti memberikan persembahan yang terbaik. Yes, hari ini kita belajar dari orang Majus. Ketika kita dengar kabar sukacita, jangan tahan-tahan, gak bisa ditahan kabar sukacita itu. Ceritakan yang pertama.
Ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita, teman-teman, kepada saudara. Siapa yang belum pernah kenal dengan Tuhan Yesus, ceritakan. Siapa yang belum ikut CG, ajak ikut CG. Siapa yang belum ikut ibadah online, kasih linknya buat mereka. Siapa yang belum ikut onsite-nya Voltage, ajak mereka sama-sama, jemput mereka. Ceritakan, jangan tahan-tahan kabar sukacita. Kemudian yang kedua, Natal dengan kemeriahannya, dengan segala acaranya. Jangan lupakan yang satu ini. Datanglah untuk menyembah Tuhan. Ketemu dengan Dia secara pribadi. Dan yang ketiga, baru kasihkan persembahan yang terbaik. Puji-pujian kalian, persembahan kalian, mungkin kalian melayani, berikan yang terbaik. Amin. Mau hari Natal ini kita belajar seperti orang Majus, sesuatu terjadi. Bukan hanya keluarga kalian yang mengenal Tuhan, percaya akan ada semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Ini loh hatinya Tuhan. Tuhan rindu semua orang. Mungkin sekarang ini semua orang tahu tentang Natal. Bahkan orang yang tidak percaya pun tahu tentang Natal. Waktu Tuhan Yesus lahir tidak ada yang tahu. Tapi sekarang semua orang tahu apa itu Natal. Tapi apakah mereka tahu kabar baiknya? Apakah mereka tahu kabar sukacitanya? Bahwa Tuhan itu datang untuk menebus dosa kita semua. Tuhan lahir ke dunia karena Tuhan itu sangat mengasihi kita dan Dia mau menebus dosa kita. Ceritakan itu kepada sebanyak mungkin orang. Amin. Mau? Ayo kita mau taruh tangan kita, kita mau berdoa. Taruh tangan kita di dada, minta hati Tuhan. Dan minta kabar sukacita yang kita punya. Itu tidak kita simpan sendiri, tapi mau kita bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Thank you Tuhan, terima kasih. Kami tahu kabar sukacita yang terbaik di hari Natal adalah kelahiran-Mu, adalah kasih-Mu Tuhan yang mau datang untuk menebus kami, yang mau datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak akan tutup mulut Tuhan, kami tidak akan diam aja Tuhan. Kami akan ceritakan kepada semakin banyak orang yang kami jumpai. Apapun yang bisa kami lakukan lewat gadget kami Tuhan, lewat media sosial kami Tuhan, kami akan ceritakan kepada sebanyak mungkin orang, supaya semakin banyak orang percaya kepadamu. Dan kami mau datang Tuhan di hari Natal ini dengan hati yang haus dan lapar, rindu untuk menyembah-Mu dan memberikan yang terbaik kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap Tuhan untuk hari Natal besok, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kita tahu ada kabar gembira nih tentang Tuhan Yesus. Jangan pernah ragu untuk menyebarkannya kemana-mana. Kita juga ada kabar baik nih. Kita ada komunitas yang cocok banget buat kalian. Isinya ada pemuritan dan persahabatan. Namanya CG Kids. Kalau kalian mau ikut join, di bawah ini nih ada linknya untuk daftar. Atau Kak, aku udah join nih, tapi kabar baik ini mau aku share ke teman-teman. Tinggal copy link, share aja ke teman-temannya ya. Dan kita ketemu lagi Jumat depan and Merry Christmas.